Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Psikologi Industri. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai riset sumber daya manusia. Dengan saya, Reza Dwinki Saputra, NIM 20612011064. Perkenalkan, nama saya Aprilia Kusdarwanti dengan NIM 20612011009. Perkenalkan, nama saya Alfaisa Ikhwani Safaria dengan NIM 20612011003. Perkenalkan, nama saya Ayus Nur Ahmad Jabani dengan NIM 20612011012. Materi yang pertama yaitu peranan informasi dan riset sumber daya manusia. Peranan sistem informasi di berbagai bidang. Yang pertama yaitu bidang kesehatan. Pada peranan sistem informasi pada bidang kesehatan menguntungkan kepada para tenaga kesehatan karena akan memudahkan saat administrasi pasien seperti mengolah data pasien atau orang yang pernah melakukan pemeriksaan atau berobat ke suatu rumah sakit atau instansi kesehatan. Yang kedua yaitu di bidang bisnis. Pada peranan sistem informasi pada bidang ini sangat menguntungkan karena akan memudahkan para karyawan ataupun pemilik usaha atau bisnis untuk mempromosikan bisnisnya sehingga bisnis bisa semakin lebih luas. Selanjutnya yaitu bidang pendidikan. Pada peranan sistem informasi pada bidang pendidikan ditujukan untuk memudahkan para guru ataupun dosen untuk mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan sekolah ataupun kampus, seperti nilai mahasiswa, penerimaan mahasiswa baru, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu ada riset SDM atau riset sumber daya manusia. Pada awalnya, riset merupakan ruang lingkup dari tugas manajemen suatu perusahaan. Karena itu, kegiatan riset tidak bisa lagi dikumpulkan secara detail oleh para manajer atau departemen tertentu karena akan kehilangan objektivitas dan independensi dalam pelaksanaan tugasnya. Manfaat riset sumber daya manusia. Melakukan riset SDM di dalam suatu perusahaan pastinya akan memberikan berbagai manfaat yang sangat berguna, yaitu seperti memastikan organisasi beserta pekerja untuk mematuhi peraturan undang-undang yang sudah ditertibkan oleh pemerintah serta ketentuan yang berlaku khusus bagi organisasi yang bersangkutan, ikut dalam memikirkan dan berperan dalam meningkatkan efisiensi. Dapat dipastikan bahwa sistem informasi akurat yang dapat dipercayai dan mudah digunakan oleh orang yang membutuhkan atau qadrunada. Pengertian riset SDM, riset sumber daya manusia atau Human Resources Research adalah kegiatan menghimpun dan menginvestigasi sebagai fakta yang terkait dengan berbagai masalah sumber daya manusia guna menghilangkan atau mengurangi masalah yang terjadi. Riset sumber daya manusia juga dapat diartikan sebagai semua kegiatan yang melibatkan proses perencanaan, pengumpulan, penganalisisan, dan pelaporan informasi dengan tujuan memperbaiki pembuatan keputusan yang berkaitan dengan pengidentifikasian, pemecahan masalah, dan penentuan peluang dalam SDM. Di halaman selanjutnya, kita menjelaskan tentang tahap-tahap riset SDM. Untuk menyediakan informasi yang reliable, riset SDM menggunakan metode yang sistematis dan objektif. Artinya, dalam riset SDM diterapkan beberapa tahap yang merupakan kesatuan logis, sehingga hasilnya dapat diterima oleh semua pihak secara objektif. Adapun tahap-tahapnya, yang pertama, penentuan masalah riset. Yang kedua, penentuan desain riset. Yang ketiga, metode pengumpulan data. Yang keempat, metode pengambilan sampel. Yang kelima, penulisan dan penyampaian proposal riset. Yang keenam, pengumpulan data. Yang ketujuh, pengeditan, pengkodean, tabulasi, dan pemrosesan data.
Yang kedelapan, analisis dan penginterpretasian hasil riset. Dan yang kesembilan, penulisan dan penyampaian laporan akhir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang riset menurut para ahli. Riset SDM yaitu suatu pemeriksaan atau pengujian yang teliti dan kritis dalam mencari fakta atau prinsip penyelidikan yang tekun guna memastikan suatu hal. Itu menurut Draha 1998 dalam buku Husein Umar. Yang kedua, riset adalah suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai arsesi tentang kegiatan, kejadian, ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antar arsesi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikannya hasil kepada pihak yang berkepentingan dalam Sukrisno Agoes 2004 halaman 1. Menurut Gomez Mejia, riset sumber daya manusia merupakan tinjauan berkala yang dilakukan oleh Departemen Sumber Daya Manusia untuk mengukur efektivitas penggunaan sumber daya manusia dan terdapat di dalam suatu perusahaan. Riset sumber daya manusia merupakan suatu proses sistematik dan formal yang didesain untuk mengukur biaya dan manfaat keseluruhan program manajemen sumber daya manusia dan untuk membandingkan efisiensi dan efektivitas keseluruhan program manajemen sumber daya manusia tersebut dengan kinerja organisasi di masa lalu, kinerja organisasi lain yang dapat dibandingkan efektivitasnya dan tujuan organisasi. Merupakan suatu proses sistematik dan formal untuk mengevaluasi kompatibilitas fungsi sumber daya manusia dengan tujuan dan strategi implementasi berbagai fungsi SDM, kebijakan dan prosedur SDM, serta kinerja setiap program SDM. Riset digunakan untuk memperoleh informasi yang objektif dan konstan. Informasi yang objektif dan konstan ini sangat diperlukan dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian. Menurut para ahli, yang pertama, riset SDM adalah penelitian sistematik SDM sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan organisasional dan pribadi perusahaan oleh Agus Sunyoto tahun 2008 dalam buku Ahmad Subukti 2011. Kedua, riset SDM merupakan penelitian sistematis SDM perusahaan untuk memaksimalkan pencapaian tujuan organisasi dan individu. Henry Shimamura 2001. Ketiga, riset SDM adalah aktivitas dan proses untuk mengoptimalisasikan tujuan organisasional dan pribadi. Dr. Hajah Iriani Ismail